Orang Minang kan anakannya kerajaan menurut alu aja patut ya Pak. Tapi kinilah ada tokoh kan yang berubah nama orang kau yang patut ke dia alu. Ndak menurut alu aja patut dia. Nya calik-calik orang kau bisa dia alu macam. Hanya buat lo pantun sepicik daun sepicik pembungkus daun jelatang nan cadik mengulicik nan pandi membayutang. Inilah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limbanang jo kampung dalam orangnya ramah elok baso iman taguh takwa mendalam mudah-mudahan sadonyo calon sarugo. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Rawahul Muslim. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Taqwa Limbanang, yang kita muliakan seluruh Bapak pengurus masjid dan musala yang diundang oleh pengurus Masjid Taqwa di negeri kita yang kita cintai ini, yang hadir di Masjid Taqwa. Yang kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Ketua Bamus, Ketua Julo-Julo, dan seluruh pemuka-pemuka masyarakat yang hadir malam ini memenuhi undangan Pak Pengurus, mendengarkan seruan Allah, menjalankan sunnah Nabi, memakmurkan masjid, menghubungkan silaturahmi, membangun jembatan hati, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Banyak karajo sekali pai konan bermanfaat Pak. Artinya dalam bahasa awak
nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Jadi banyak kita mendapatkan pahala malam ini kalau setiap kita dengan niat yang ikhlas. Amin. Ya. Lahir sehat siapa Pak Ibu-ibu? Baik. Tapi nanti mati juga. Iya enggak? Sehat-sehat orang nanti mati juga. Lain tekanai duit ke mati. Itulah sebabnya kita adanya pengajian kau. Walaupun pengajian tu dari tahun ke tahun saja awak ketek, itu ke itu saja. Iya kan? Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena Nabi tidak ada yang baru, kitab tidak ada yang baru. Jadi lancar kaji dek diulang, pasal jalan dek diturut. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan mengulang-ulang kaji yang ditinggalkan Nabi, hati kita akan selalu terbuka. Pertama, menerima kebenaran. Sabok hati kalaulah kareh Pak, ndak amuh menerima nan benar. Ya kan? Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma ftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana engkau telah membukakan pintu hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi. Kalau laita buka je pintu hati awak menerima kebenaran, insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak, Allah akan membimbing kita menempuh jalannya. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, dari sekian tokoh yang dipandang secara nyata oleh orang-orang pintar, Nabi Muhammad itu tokoh nomor 1, orang yang paling berhasil di dunia. Yang mengarang buku itu adalah orang non-Islam. Jadi orang non-Islam mengakui dari 100 tokoh pemimpin di dunia ini, berhasil 100 tokoh itu, yang nomor 1-nya Nabi Muhammad. Nanele orang awak cieknya Pak, siapa namanya? Arswendo. Hanya letak angkot Nabi ke dulu nomor 2 balik, nomor 1 Soeharto. Kalah Nabi dek Soeharto. Arswendo itu dengan penghinaan kepada Nabi, dia dimasukkan ke penjara. Bapak Ibu, pantaskah orang yang membikin atau orang yang mengarang buku, mengeluarkan pendapat, tokoh yang paling berpengaruh dalam masa yang pendek bisa mengubah corak dunia ini dari jahiliyah menjadi Islamiyah? Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh bara mendakwahi umat Pak. Bara lamonyo Nabi Nuh mendakwahi umat. Nyo Nabi itu mak ndak ustaz serupa kami gitu. Ustaz kini kok Pak akong ndak lagi honor di orang ndak tahu ke dole. Tanya oleh ustaz. Kalau Nabi itu dulu layak dia kamu kata kak. Tidak Bapak. Itu jo kini, ya kan? Bamangko murah orang kane sogok. Nyondak Nabi. Nabi tidak mau menerima sogok do Pak. Ada utusan Ratu Bulkis datang ke istana Nabi Sulaiman. Ya kan? Itu anan basandang tutup. Ya lalu Pak. Ustaz kok sekali-sekali kemarinya Pak lalu. Ya kan? Nah biasa ibu-ibu bapak-bapak yo di YouTube saya mencari yo
Akhirnya nyo datang awak lalu lewat tarati nama tu. Ya kan? Sejauh tu nyo datang. Nah biasa diutup saya dijalik. Kini lah datang ke kampung awak. Tu awak lalu. Ambo kalau donya 4 demo lalu ambo pai seleh. Ya. Dia lalu je nak. Bang kau nampak di boya orang lalu. Ambo gak tertinggi duduk. Jadi nampak dia mau orang lalu. Lain sehat bu. Lanjut. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Bara orang patuh nyoba ampe puluh pasang suami istri. 950 tahun. Hingga itulah Nabi kesabarannya. Jadi banjir, tsunami, air gadang, air keluar dari tanah, air turun dari langit, air laut tumpah ke darat, itu sudah pernah di zaman Nabi Nuh. Bama itu inyo na minta. Ya Allah. Lah 550 tahun nambo berdakwah ya Allah. Siang jo malam indak bara nampak tuah do ya Allah. Termasuk bini ambo jo anak ambo. Para barik cobaan untuk Nabi Nuh tu Pak. Bini sejo anak ndak mensupport awak dah. Iya kan? Tiba Nabi Nuh tu berdakwah ke suatu kampung. Kemudian lapai beliau beko. Bininya datang ke siko si Nuh tadi je. Iyo je. Manganyo nyo menyampaikan itu je. Picayo pak je ibu je nyo, picayo je. Ibu kalai tahu ambo je. Lai ibu kan bininyo. Iyo. Sadang ambonan istrinya salah piak sekatiduran sabanta sekalang ulu ambo je nyo. Ndak picayo ambo jo paja tu dah. Jadi kuih lo nyari ndak beko sasek beko je. Acu itu istri Nabi Nuh tu Pak. Bu, ibu kalau ada di zaman kini Nabi, dapat ibu laki Nabi, gadang tidak? Kalau ambo nak pedusi ibu, dapat suami Nabi gadang tidak? Wali nagari sebini laki le gadang ti. Apalagi Nabi. Tanyalah ke bini wali nagari. Iya. Bu, ibu suami ibu lah bahkan tua lagi ni ialah pakai stempel lah. Bajunya lah baju seragam kuning lah. Tu bajunya nam putih tu sama aja baju bupati. Iyo, wali negari itu kan pilih serupa bupati. Tanggung jawabnya ndak ke camat, langsung ke bupati. Wali negari itu kalau sedang pakai putih tu Pak bisa sasek awaknya. Nam pakai topi tu. Mengecewa bupati. Aku suaminya jadi nabi ndak gembira. Kenapa? Pintu hatinya tertutup. Jadi jangan sampai pintu hati tertutup. Kalaulah tertutup pintu hati, maka kebenaran tidak masuk. Kalau itu tidak ada kecuali Allah. Asyanglah kapal je. Bama kau kapal ya Allah negari kau kambo randam sampai ke Limbanang je. Kecuali Allah. Jadi banjir Nabi Nuh itu seluruh dunia bu. Bukan di daerahnya saja. Dulu bumi ini satu bongkah benua saja. Dengan adanya banjir topan galodo di zaman Nabi Nuh, maka bumi yang bulat bersih itu pecah-pecah menjadi benua, berpencarlah pulau-pulau kecil. Pulau terbanyak itu di negara kita Republik Indonesia, sehingga presiden tak sadonya tahu pulau ketek-ketek tu Pak. Atung kau jual sedena lain makai. Tak tahu. Ya kan? Anak-anak tahunya rasionya jual seorang pulau tu. Ya kan? Yo. Ini kayanya negeri kita Indonesia ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, karena kapal ko dibuat dek Nabi Nuh di lereng bukit, nyo kecil lah nyo gilo orang. Si Nuh ko di mana membuat kapal orang tapi lawiknya di lereng gunung. Buang air kadang lah orang kata kapal tu sadon. Nyo jadiin WC. Kapal nala siap tu.
Ya kan? Ala panuh dek buang air gadang, dek BAB buang air besar. Apa caranya memberasihan balik kerana banjir ketiba lai. Orang nan pernah buang air ke sinan tu dikada badannya sadonya. Kama bau be ndak sehat. Atau ada seorang nan sedang dikada tu pai lonyo ke sinan balik. Buang air, nyola dikada mah takongkang dalam kapa tu. Tu bagalimang nyo kotoran tu tibo di luar cegak kadanya. Au be-nya itu kotoran dalam kapal tu je. Akhirnya pai lah orang bakubang je kotoran ke dalam. Dan keluar dari kapal tu cegak je kadanya. Lah habis kotoran tu orang dojo kadale. Nyo kiki bersih nyoluman ke badannya. Baka apa tu le? Sianan bautang inyo nan membayi. Iya kan? Sian hutangnya membaik. Tak bisa orang lain baik. Ati bola banjir kadang. Naiklah hampir puluh orang pasangan suami istri kata. Itulah manusia yang berkembang biak sampai sekarang. Iya kan? Para jemaah, itu umatnya mada-mada dulu. Nabi Muhammad hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenapkan 23 tahun. Islam sampai ke Bizantium, Islam sampai ke Syria, Islam sampai ke Andalusia, Islam sampai ke Inggris. Dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kunci keberhasilan beliau ini di mana? Ikon yang ditiru di wali nagari, nya de pemimpin wa, dek camat, dek bupati. Kalau kalian meniru Abu Lahab, arasailah masuk penjara nanti. Masuk neraka lah yo je tu. Ya kan? Pemimpin-pemimpin ku harus meniru Nabi. Kalau meniru Abu Jahal, meniru Firaun, itulah mek kesansai itu. Meniru Namrud. Jangan tiru itu. Bacalah sejarah Nabi Daud, bacalah sejarah Nabi Sulaiman, bacalah sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Pak masuk penjaranya tidak dengan kesalahannya. Ya kan? Sekeluar dari penjara dia jadi raja. Kalau Yusuf nang gini enggak Pak, jadi raja lu harus masuk penjara. Atau namanya gini. Iya enggak? Ini di Pekanbaru entahlah berapa orang gubernurnya masuk penjara Pak. Itulah hebatnya Sumatera Barat Pak. Tidak ada gubernurnya tertuduh korupsi. Sajak Pak Arun Zen sampai Pak Azwar Anas, sampai Hasan Basri Durin, sampai kepada Bapak Zainal Bakar, taruh ke Bapak Gamawan Fauzi, sampai Bapak Irwan Prayitno, sampai kini Buya Mahildi. Lalu nado dipanggil KPK. Ya kan? Itu negeri tiru dah. Kenapa? Sumatera Barat ada basandi sarak basandi kitabullah, walaupun ada sebahagian ada lah basiara orang lah baulah. Ya kan? Nah tapi nan itunya lain dah hilang loh. Manusia pribadinya nan mau bak. Ya kan? Bukan pondasi itu naruntuh. Orang Minang kan anaknya kerajaan menurut alua jo patut ya Pak. Tapi kini lah ada tokoh kan yang berubah nama orang kau yang patut ke dia alua. Ndak menurut alua jo patut dia. Nyo calik-calik orang kau bisa dia alua macam. Hanya buat lo pantun sepicik daun sepicik pembungkus daun jelatang nan cadik mengulicik nan pandi membayutang. Inilah yang terjadi. Kita lanjut. Kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam masa yang pendek itu apa? Ayat yang baca tadi Pak, kalau Pak ingin melihat bisa dia Android Pak lihat sekali gini. Surah Ali Imran ayat 159. Ya kan? Dimulai dari Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah ya Muhammad hatimu menjadi lembut.
Jadi awak membaca sejarah Nabi kau pak ndak ulang tahun kelahirannya nak kita ulang-ulang dah. Ba'a Nabi itu berhasil, awak pemimpin puluh di rumah tangga ba'a Nabi. Itu nak kita baca. Iya kan? Sebab Nabi ndak ada menyuruh memperingati ulang tahunnya. Tapi membaca sejarahnya itu kewajiban. Sebab apa? Membaca sejarah itu apa? Jajak nan tinggal kaditikam, batang tasanda kadititih, suri tagunjai kadiuleh, ragi takambang kaditiru. Kalau ndak kita baca sejarah Nabi, bagaimana kita merealisasikan, meniru perangai Nabi itu? Sejarahnya wajib kita baca. Ya kan? Jadi nang katiba membuat baliho kau pak, ditukar sejudulnya Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak maulidnya tu jadi kemukuan maulid kau pak bahasa awaknya kelahiran. Maulidun tu tulisannya. Kalau coba bahasa Arab. Ada nang kedua mauludun. Nah, beda lainnya lain. Maulidun kelahiran, mauludun yang dilahirkan. Itulah berubahnya jadi kata benda. Ya kan? Nah, ini ada bahasa Minang cik senyala. Kemana ni pak? Maulid. Manga maulid itu apa kalamang? Ya kan? Nah, sudah tu mahalui. Ya kan? Makan lamang, makan penyeram, makan pisang, makan durian, makan limau gunome. Beko nak talok jalan. Itu nan maulid. Akhirnya parui cadui dek sipu. Dek sipu lui. Nah, jadi sejarahnya yang kita baca. Ayat tadi itu turun kapan? Ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu walaupun tidak kalah total, tapi orang Islam kalah. Karena apa? Nabi langsung jadi panglima perang itu. Kata Nabi, pasukan yang pandai menombak dan pasukan yang pandai memainkan pedang, kita bersama-sama di bawah, di daratan bawah menghadapi musuh. Pasukan yang pandai memanah itu di atas bukit. Kalian tidak usah bergerak dulu standby di atas itu. Apa yang terjadi di bawah ini kalian jangan gusar. Dan jangan tinggalkan benteng yang strategis ini. Pertama itu patuh tentara tu pak nandiate. Sehingga Nabi jo tentara nan di bawah walaupun pelan tapi pasti berhasil mendesak pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu belum Islam. Lari tunggang langgang pasukan kafir itu. Tinggallah haratonya. Dalam Islam kalau tentara kafir lah kalaba itu boleh haratonya nanti enggak atau diambil. Namanya al-anfal, harta rampasan perang. Diambil lah harato nanti enggak. Mencari orang mengumpuan narato di bawah tu tentara kafir lah lari. Orang yang dipasankan Nabi di atas bukit tadi batukar pengananya. Iya kan? Batukar pengananya bah sarangkik saya tekan nari. Kalau di atas ko siapa sadonya ndak dapat awak ko. Pailah ke bawah mengumpuan. Jadi encik mato ko pak kalau nyo wajar senyo hitam. Kalau lah nampak rato nyo hijau. Itu encik mato ko. Antasiana mengumandoan pak ndak takana pasan Nabi tadi leh. Nyopai ke bawah satu mengumpuan narato harata rampasan perang. Mencari pasukan pemanah ko sudah meninggalkan benteng yang strategis. Khalid bin Walid tu orang santiang memimpin perang lo pak. Nyoba pasukan pemanah no kate bukit. Sadang orang barabui arato ko nyopanah bersama-sama dia teh. Nabi kalau ndaknya korbankan dirinya dek seorang sahabat, Nabi mati pak. Sehingga Nabi patah gigi ketika itu. Ada ndak ilmu kebal dek Nabi?
Atau mengai tu nama pelajari kini sebagian orang Islam ke begitu. Cali dang alam tak bahagia pakai. Betul-betul tangannya je pisau. Kalau ada pak nak belimu itu biar ambo menyai je pisau. Jalah. Ada enggak? Nantalah dia untuk tapi ambo menyai. Kau nak putus tangan apa tu kau cubalah. Ada enggak? Hah? Ikut enggak kalau? Apa-apa ini. Itu pak. Jadi ndak itu nan agama doh pak. Agama tu ketaatan ke Allah, iya kan? Bukan melajari ilmu kebal. Kalau ada ilmu kebal patah gigi Nabi, ndak. Dan juga Nabi itu taluk diracun pak, dan taluk disantet. Ketika turun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Nabi disihir tuh Pak. Diturunkan di Allah ayat. Ya kan, apalagi kita ndak Nabi. Ya. Jadi setelah perang Nabi berkumpul jo sahabat-sahabat tadi, ingin Nabi memberangan orang ko pak, baso sikonyo bongi, yo, ingin Nabi membongi, karena ndak disiplin. Begitu Nabi akan bongi, turun ayat, dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Langsung hati Nabi itu lembut lah. Air yang hanya dari Allah lah. Kalau engkau menganggap tentara engkau bersalah, biasa tu, kan sekali kau baru. Dalam perang biasa Muhammad, ketika perang Badar engkau kan menang dengan tentaramu. Yang membenangkan kamu bukan ketangkasanmu, tapi saya yang memenangkan. Kenapa saya menangkan? Karena dibantu oleh malaikat. Nazala junudan lan tarawnaha, diturunkan malaikat membantu Nabi Muhammad dan orang Islam ketika perang Badar. Bab itu jumlah orang Islam 300, jumlah kafir 1.200. Dia seimbang. Ajuan tu dari Allah jauh malaikat. Pertanyaan kita bersama-sama, siapa yang bisa melawan malaikat? Dah ada dah pak, guru silik mati sudah ada malaikat. Guru silik kalau ketika basilik tu pak, lebih-lebih ketika tu nyuandun tua le pak. Ada nak serupa balui di pacian kulitnya tu pak. Serupa balui tak bisa di pacian, licin. Tapi tiba malaikat maut aniang. Aniang. Itulah. Ketika perang Badar tu ratusan malaikat diturunkan. Maka kalahlah orang di perang Uhud kalah. Biasa tu Muhammad, sekali menang sekali kalah. Itu takdir ambo kecil Allah. Kalau engkau merasakan umatmu itu, sahabatmu itu salah, fa'fu anhum. Jadi kelembutan hati itu harus ada dari pemimpin pak. Tak boleh pemimpin berhati kasar kepada rakyatnya. Iko kalau ada tanah menganggur 3 tahun ke disita, bini tidak dipakai 3 tahun ke disita. Bini orang disita. Jadi ini dia. Nabi itu berhati lembut. Pak Camat, Pak Wali Nagari, Pak Wali Jorong, ya kan? Syukurnya tokoh masyarakat lah. Berhati lembutlah kita jadi pemimpin. Karena apa? Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Akan memperbanyak musuh kekerasan itu. Itulah dia. Itu kunci keberhasilan Nabi yang pertama. Dan kedua, pemaaf. Pemaaf itu apa Ustaz? Rentetan pemaaf. Apa rentetannya? Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang pemaaf tu pak bu ndak ada baniye nak membalehan sakit hati.
Tapi apa? Dibalasnya dengan yang baik. Keburukan orang tu nyo balik jangan baik. Tu barik mengarajonya tu ringan. Barik nanya tanya iman. Kebanyakan orang kau pandandam pak, tu tidak selesai masalah. Bu, lah ibu maafkan si anunan masalah tu. Oh, tidak bisa. Bakuku ayam batino, putih gagak dan hitam. Masuk lo dan ke dalam paru induk dia mulia. Tak kalian maaf apa jatuh. Iko wawayo madeko jadi orang Islam ko rencak kapi aja lek. Kapi lah jaleh lo masuk neraka. Orang Islam pendendam itu tidak namanya patuh kepada Nabi. Ajo Ustaz carian cik kami contoh. Ada orang selain dari Nabi Muhammad nan membalih nan elok jangan bayik. Sabalun beliau siapa tu? Siti Zulaikha. Siapa namanya? Siti Zulaikha tu di mana kampungnya? Di Gunung Meh atau di Baruah Gunung? Di mana? Di Mesir. Zulaikha. Bagaimana ceritanya? Suaminya Perdana Menteri, namanya Kitfir. Kitfir ini sudah tua pak. Ketika itu mungkinlah sebayu amboka lah 73 buruk lah tu. Namanya Kitfir, ya kan? Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak Nabi Yusuf kau keluar dari semua nyoniayo dek kakaknya dibawa orang ke Mesir, dijual orang di pasar. Nabi Yusuf kau dek Perdana Menteri kau nan banyak pitihnya inyo nan mago paling maha semua je lelang kue pak. Inyo lah nan dapat membali Yusuf kau gagah jadi laki-laki terganteng di dunia Nabi Yusuf. Barana kagantengnya serupa dokter na mengaji tadi kuah alun tetandian Nabi Yusuf deh. Ba gantengnya Nabi Yusuf tu. Jadi setelah jadi anak angkat Perdana Menteri, nyo kece ang kawininya di rumah. Katanya kawininya dia, ya kan? Kita ambil anak kau jadi anak angkat awak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga awak. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, bini menteri itu rancak namanya Zulaikha. Umurnya baru siapa? 15 tahun. Yusuf 11 tahun. Jadi sangat muda bini ku menteri ku lah kaya. Ya kan? Ndak lo ganteng lo. Bini rancak. Jadi 10 tahun Nabi Yusuf sinar lara umurnya 21, ibu tu berapa? 25. Karena hatinya menjadikan anak angkatnya kok Yusuf tu yo gagah bapantunnya ke Yusuf kok pantunnya bahasa Mesir tak dapat di den ya kan kita pindah ke bahasa Minang lain apa bala buah kapa di Muaro sari muatan buah kopi menompang pulau Toke Cangkeh kapa datang dari Padang dari mato asa mulonyo Yusuf kinilah jatuh ke dalam mati tapuk ko indak Yusuf balik alame ibu cinta seorang kan yo kane hati nanyo kana angkeknya nang ganteng tu yo iyo nyo bu Yusuf kau orang atau malaikat orang ikut pak orang ada tak rasa cinta ada dia punya nafsu kalau malaikat tidak dek mande hangkiknya kau rancak lo nyoba leh pantun kau dek Yusuf ndak lo dapet di den kita pindah ke kawaso Minang kapa ketek di lamun nombak kapan datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang pandai bana ibu menembak indak yo peluru karena sabalah jantung hati
iman di dado digoncangnya bu. Nyo tambah juga bahasa Indonesia di Yusuf kok. Hatiku dalam hatimu. Itu itu orang gua. Babunyinya nyo. Nyo na beda itu ah. Wah tengku. Lah, Bu. Tapi terjadikah perselingkuhan? Tidak, Pak. Karena apa? Yusuf tu calon nabi, Pak. Capeknya ingin di Allah. Kalau bahasa awaknya, Yusuf, angka jadi nabi atau jadi kucing ayah kecil Allah. itu bahasa awaknya. Baik kau jangan lupa kecil lo ayat Quran itu kan tak bahasa awaknya itu. Laula burhana, sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, pasti dia sudah berzina. Karena dia juga jatuh hati. Allah mengatakan begitu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu bahasa Al-Qur'annya. Sungguh Zulekha itu dalam cintanya kepada Yusuf, wa hamma biha. Yusuf begitu pula. Itu bangko ndak terjadi perselingkuhan Yusuf dengan Allah. Nyobaye bapantun di Yusuf balik nyuruh sabar ibu kok. Awak kok kerajaan salah bu. Bab itu ikut cinta terlarang. Kenapa? Karena suami ibu masih hidup, nyoba bapak angke ambung. Kalau meninggal beliau ndak ada halangan nanti loh bu. Beliau meninggal, tu idah ibu lah sampai. Ndak ada halangan awak menikah. Karena ibu angke, bukan ibu tiri. Boleh. Jadi kini bu, kita putih sesiko dulu. Nyoba ya pantun di usuh kejalai. Pantunnya nanti jadi di 50 kota kok. Luruhlah jalan payuk kumbuh, baranti tantang Tanjung Pati, kok lahi hati sama sungguh, karyang lautan kita nanti bu. Zulekha kok dipengaruhi setan. Pabilo laui ke karyang suih wa ambodoh mah. Laki dan kanda ado doko kesempatan dia awak bermain karau je. Kalau Yusuf nang kini tu pak nyosandu oleh abu itu mah. Tapi ini Yusuf calon rasul. Larinya ke pintu. Nyok aja adik Zulekha ke di belakang. Yusuf sudah dikendalikan Allah, tidak dikendalikan setan. Kalau dikendalikan setan berzina mah. Nyok lari ke pintu, nyok aja di Zulekha dari belakang, dapik bajunya, cabiak baju Yusuf. Sadang baju tu tapacik di tangan Zulekha, suaminya tiba, suamiku lah datang, yo tinya pigai ko sabar ba. Nyo tahu lah nyo buru enggit. Iya kan? Keciknya nya senyum. Bakaja-kaja kalian ke pintu meledak kompor. Nah meledak kompor dia. Kompor. Minum lencet tadi. Katanya suamiku nyobalian cerita ko pak supaya Yusuf ko tanyayo dek ndak bisa nyo kendalian dah udah jampai jauh-jauh dah kutiku udah ndak di rumah hambonyo gaduh dek si Yusuf ko tadi sawanta ko kendak pulang udah lanyo perkosa den batuka pak itu nanamonyo subalik hitam, subalik putih, cik balam berkelok kelok. Ya kan? Kalau raja tadi tidak punya pertimbangan, kalau Allah tidak memelihara Yusuf, ya kan? Itu tanya Yusuf. Ada anak ketik dalam buayan babaduang ni baru, belum pandai mengamangada. Tapi dengan izin Allah mengecek. Pak Perdana Menteri, terkajut menteri kok. Bangku anak bayi bisa mengecek.
Jendiyun saya istri Pak Menteri itu dulu nak. Ambo ikut mencaliak kejadian kau je. Ba'a ceritanya ke Cik Menteri kau. Caliak saya punggung Yusuf jo dadonya. Bahasa Al-Qurannya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad begini. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf cabiak di dadonya, tu laporan istri tuan tu benar. Yusuf pembohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Kalau baju Yusuf cabiak di belakang, Yusuf yang benar, istri tuan yang pembohong. Menteri tadi lah tahu saja tadi cabiak baju Yusuf tu di belakang. Katanya sambil galak, wastaghfiri li zambiki. Bininya yang nasihat Pak. Tu mangko bahasanya wastaghfiri li zambiki. Sebabnya pedusi. Fa innaki kunti minal khatiin. Itu di surat Yusuf tu Pak. Minta ampunlah dia engkau dan salah. Yusuf menunjuk Pak. Kecik Yusuf. Indah ibu saya nan salah do Pak. Maafkan ambo Pak. Ambo kalau indah ambo tarimo cinta ibu ko Pak, tu ndak bakal labihan kan hatinya kambo. Ambo yo tagaduh lo batin ibu, batin ambo dek rancaknya bini apa ko. Makanya rancak ibu tu. Kini ko supaya aman Pak, jam bertamu jo ambo jo ibu ko, masuk Allah ambo ke penjara. Anyo minta Pak. Atung ko Yusuf ko masuk pi upahnya di Allah sudah tua. Keluar di penjara jadi raja. Kalau Yusuf di negarian doa enggak jadi raja dulu baru masuk penjara. Masuklah Yusuf ke kapin. Sebelum masuk kita simpan rahasia koyo. Iya kan? Jangan cerita kena lain. Iko malu kerajaan. Sapakailah orang tu Perdana Menteri, istrinya Yusuf, anak bayi tadi. Kan nampak tu? Kira di balik pintu ada padusi menonton orang. Orang padusi kok kalau ada cerita kan tak senang hatinya, tak menyampaikan kena lain. Itulah orang padusi kok Pak. Tadi kami sedang makan, tahanannya ibuhan di belakang. Bantu kapal pecah suaranya tu. Itulah orang padu. Jadi orang padusi kok disuruh patuh, tak bisa ada Pak. Sebab itu, nyo dari tulang rusuk bengkok, iya kan? Kalau dikarihinya patah. Jadi apa pandai-pandai lah bini. Lepas dah nggak ada Pak tu. Bini apa tu tulang rusuk bengkok. Bini ambo itu jo. Ya Bu. Kalau tak percaya ibu kata, resek lah tulang rusuk ibu tu. Ada naluri tak? Tak ada bengkok sadanya. Ada itu ibu diciptakan di Allah. Tu mangko ibu-ibu kau Pak. Kalau ndak disisihan pitih untuk orang gaya dulu dia gian saginyo. Dia terima sama Pak. Dia Pak kalau dapat pitih, duit je orang gaya dulu simpan sebagian. Yang dia gian saginyo. Lai terang ada Pak tu. Kau mau menganang-anang. Nah. Jadi tersebar jo berita ko di luar. Sudah diketahui oleh masyarakat Pak. Sama jo orang bakal lawak karyang di Bukit Pasut. Di bawah membakal lawak karyang di Bukit Pasut di Mahek tu hanya bau ne ke Moro Peti tu. Taruh ke sialang belantak basi, taruh ke galugu. Iya kan? Amat itu. Jadi mengadulah nyo ke lakinya. Dah malu ambo dah. Cerita ko nyo tambah-tambah di ibu-ibu ko dan sayangka jadi sadapo. Dipangan orang ko dah udah dek lai menteri macam. Ndak usah dilawan. Baleh jonan bayi ibu-ibu na mempagunjang anak dinda tu undang makan pulang. Itu nang ibu lakukan. Kalau awak disakiti orang jangan mendendam. Itulah sifat Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad yang malam ini kita baca sejarahnya. Untuk perbandingan kita larian ke cerita Zulekha kau. Ada ndak orang nanamu membalih namburu aja nambai Zulekha tadi. Zulekha tu nabi atau orang biasa? Orang biasa. Nyo jamu ibu-ibu ko makan. Nyo undang pak jape undangan. Jamu makan. Ibu-ibu ko juga kurang isi kepala. Lah sudah mempagunjian orang pailo lantak ke sinan. Lantak tu bu, itu ndak bahasa kasar tu. Dari bahasa Inggris tu lunch. Tanyalah jo terwa. Hanya tambah di orang Limanang jo tak. Cuma dia nyo tukar jo lontak. Kalau dia teh lantak. Kironyo makanan ko padeh. Padeh bu. Lah ada buah-buahan bu, lai je. Nyo agih de bu Zulekha ko buah-buahan. Nyo agih pisau je. Min hunna sikin. Pisau. Sadang orang tu mengubah buah-buahan, Yusuf ko disuruh keluar dari penjara. Dipakai je baju rancak. Ya kan? Kain sarungnya kain sarung tanun kubang nalamo tu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, salempangnya Bugih Makassar Samarinda, detaknya deta batik Sungai Pagu. Ya Allah, baju-baju putih kala tagak guntiang Cino, lari Yusuf keluar. Baitu Yusuf malintih di muka ibu-ibu dan mengubah buah-buahan tadi. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka memandang kemolekan kegantengan Yusuf, akbarnahu, gadang ibu-ibu pusadonyo. Akibatnya waqatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Ndak taraso tangannya putih do. Bek kusuk mencari Yusuf. Petaruhinya itu tangan. Mengeceknya nyo. Mahaza basyaran. Iyo manusia segagah kau. Kau ndak manusia kau do. Illa malakum karim. Kau malaikat kau macam. Acu itu gagah Yusuf tu. Kini lalu laki-laki ganteng dia mau tersahih tangan awak. Tidak pak, aja dia lombara ganteng orang kini. Jadi bahasa Al-Qur'annya qatta tu potong. Atau mengko Sarawa nampak pakai main tenis tu namanya Sarawa qatta. Ya Sarawa singke atau Sarawa sakare. Tidak bahasa Minang asli itu doh pak, bahasa Arab, tapi hurufnya qaf, ta, ain, qatta. Sarawa qatta. Ada orang wak tu kajo oleh kotok. Jadi bahasa Minang ko banyak darasa dari bahasa Arab. Bu, kalau ibu membuatkan kopi untuk suami, lahnya coba kopi itu saragut. Katanya, nangko dikulek kau bu. Kulek itu kan bahasa Minang di Jawa tu. Makanan kecil kan? Iyo bahasa Minang, indah tu bahasa Arab. Fi'il madinya akala, mudari'nya yakulu. Berubah jadi kata benda makulat, makanan kecil. Hanya pindah di orang Minang kule. Nyotiru di orang restoran kini kuliner. Nah itu berasal dari bahasa Arab makulat. Awak pai naik haji tahun 96 lupa tu ketat nah tu ndak boleh membawa sambal. Nyopareso ke dalam tas kadang suruh buka kunci ya pak. Ya kan, ada makulat gitu. Baru percaya. Ya kan, makanan kecil. Bu,
Kecek Zuleka ke ibu-ibu tadi, bu, besok ibu jangan sembarang mengecek saya. Tak sampai ibu 5 minit mencaliak si Yusuf dah, caliaklah jari ibu lah putui je. Baru tak kajui orang tu. Kok seorang tak ada pak? Ibu-ibu nan diundang sadonyo tadi lah pembalik orang, putui jarinya sadonyo. Allah dikinge ende ibu Zulekah itu, ambo 10 tahun siang malam, saganteng ko orang indah ambo sekane hati kenyo do inyo kane hati lo kambo. Ibu alun sampai 5 minit putui jari ibu, ndak tentu deh ibu dah. Minta maaf seorang banyak tadi saya. Bapak tuan sejari pulangnya lagi betadin cek seorang. Jadi orang biasa kalau mau jiwa itu telah bersih, tidak Nabi bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ingin berhasil jadi pemimpin, jaik na warga awak Pak Wali, jangan jaik lo kayaknya. Balik saja nan elok. Lo terdengar Pak Wali dong. Jangan dibalik, jangan buruk, jangan mendandam. Ya kan? Sebab untuk wali nagari kok gini Pak, sayangnya masyarakatnya. Bara 8 tahun, 8 tahun jadi wali nagari. Hati-hati Pak Wali, dimudik lah banyak nama surat tansi pokok. Dan aku nya pakai begini je lah. Bu, jadi kaum muslimin, para jemaah, sifat Nabi itu mengkocapnya berhasil karena pemaaf. Pertama hatinya lembut, keduanya pemaaf, ketiga pemurah. Ambo cerita ni kau lain tak panik na ibu dua-dua. Nah. Jadi Nabi ko suatu kali pulang dari musaji subuh, nyo sidakahi kambing orang 100 ekor. Sepasang tu Pak. Jadi 50 kambing jantan, 50 kambing betina. Ya kan? Anak terfikir kalau awak dapat kambing sebanyak tu. Kalau siko muju ana Pak, lahan lawe leh. Ya kan? Diseo tanah untuk kandangnya, kalau tak ada tanah awak, diseo tanah untuk menanam rumput, dipelihara kambing, kalau dibuat kandangnya elok-elok, diperiksa ke dokter hewan. 10 tahun tambah banyaknya. Ya kan? Tapi Nabi tak itu nanti fikir. Ambo saja ketek lah pueh gubalo kambing. Kini ambo Rasulullah. Kalau gubalo kambing lo ambo tu lalai ambo. Ya Allah, saya sedekahkan kambing ini. Saya panjang jalan melaki pulangnya bagi-bagi sekambing tu dari Nabi. Kau orang nampak tuik menerima. Pasti bo di rumah liau tinggal si kue salah. Nyodabih dari Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Nyoba rasihan capek dengan Nabi. Nyo cancang-cancang tinggal menggulai si Ibu Aisyah. Dia kan ambo pai salat duha yo, masak kambing. Jadi Rasulullah kata isteri dia. Nabi pai salat duha leh. Ya kan? Ibu Aisyah ko bu, ndak tangguang santiangnya menggulai kambing. Orang sedang zikir terpengaruh dia. Nyobao baun gulai kambing tu ke dalam surau, orang sedang zikir di dalam, tak pengaruh orang. Orang tarikat sedang zikir, Allah, 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 Allah. Baun gulai kambing tu, Allah, Allah, Allah. Tu je. Tak konsentrasinya lagi. Di mana orang mengulai kambing seharum kawan aja. Dek tetangga babaun pulau. Orang tahu isteri Nabi ko pemurah. Kita minta gulai kambing ibu ko ya, jadi tibolah tetangga ko. Bu, menggulai kambing ibu ya. Iyo. Minta sepiring bu, arum bana lapa perut kami. Nyagi ada ibu Aisyah. Rupo, siapa lagi gulai kambing? Isteri Nabi je. Ala pai orang lain ke sana. Akhirnya dek banyak orang minta tinggal sasai selai. Di kampung ambo diwaso sairi. Sairi sikuah. Sairi leh. Kuahnya lega 3 sendok. Nabi pulang.
Assalamu alayka ya Humairah. Selamatlah engkau wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Jadi istri Nabi itu cantik, kulit mukanya putih kemerah-merahan. Kalau Aisyah 56 tu nyogi pada afon. Tapi kalau Aisyah istri Nabi tak. Alah masak gulai kambing dia. Alah Rasulullah. Lah ambo tanak lo nasi kembang bunga limau tadi. Ambo basuh jo air pandan. Tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Sebab itu dek banyak orang meminta gulai kambing ko lama harum kecil orang. Tinggal sesai sentuh awak lah. Nabi memalu istrinya nyo ciumkan yang sadaqta ya Umairah. Benar engkau wahai Umairah. Nan kita agihan ke tetangga tu nan untuk awak dia. Tu Nabi tu pak. Nan sasai ko dia kita makan berdua, besok masuk bandar lu setengah macam. Tak sadonya jadi darah daging. Acu itu Rasulullah tu pak. Sana tak ti bininya. Kalau Muhammad limbananya sipak kancah tu mah. Lalu memakan dia lelaka bagi-bagi tu ke orang. Itu bedanya Muhammad Rasulullah jo Muhammad lim. Jo Muhammad basuh ke lah. Di kesulitan kampung kami sama ayo dibasuh lah. Muhammad dibasuh beda je Muhammad Rasulullah. Atu pemurah. Karena apa? Nabi itu tahu balasan akhirat lebih besar dari balasan barana rugi awak bersedekah di dunia kau pak. Ndak kemanga-manga jo balasan Allah di akhirat. Cubalah dapat nanti. Mudah-mudahan berdoa jamaah nan datang masuk surga sadonya. Samo jambo masuk surga. Lain jangan masuk neraka. Enggak. Jadi elok-eloklah perangai, lembutkan hati, pemaaf, pemurah. Lah buah tu. 3. Urutan ayat tadi ada. Kalau engkau merasa barik kesalahannya ya Muhammad, wastaghfir lahu. Allah menyuruh Nabi minta ampunan tentara nan tak disiplin tu Kamboja. Engkau meminta ampunan Kamboja. Iya kan? Hanya doa dek Nabi, ya Allah, tentara saya yang meninggalkan benteng itu ketika hendak patuh kepada saya, begitulah kehendak engkau ternyata ya Allah, tolong ampunkan dia. Ada ampun kan? Tapi ada yang mati syahid ketika perang Uhud itu. Siapa? Bapak ketek Nabi atau paman Nabi, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu hampir semua aja Nabi pak. Jadi nampaknya de Abdul Muttalib buah salik anak tu. Lah umur 9 balik anak kadang kecewa tak kau anak bini golai. Umur 9 balik anak nan lari sangko nombor zu beradik balik. Itu buah salik namanya. Jadi ibu kalau lahir lelaki lah 20 tahun tak beranak balik je malu dong. Nyo nak malu awak laki tak ada awak beranak je. Itu malu. Tapi kalau ada laki nak awak. Ya kan? Jadi kalau apa mendakik-dakik ke ibu jangan ditagahan. Awak lah berminantu sadonya anak awak 7, ya kan? Lah berminantu malu aja minantu lah je mendakik je kambok jan. Berdosa ibu. Lain terang ada ibu tu. Dia ambo orang yang mendakik ibu tu tak ada lah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad itu berhasil apa yang dia perintahkan, dia yang menjadi pelaksana utama. Ya kan? Itu Nabi itu pak. Kita lagi contoh ya. Nyumuman de Pak Wali Nagari ko baisuk kita kontoroyong membersihan kampung karena nagari awak kamasuk penilaian di kabupaten dahulu awak peringkat 3, kini kita cari peringkat 1 lagi supaya nagari terbaik di 50 kota aja. Ya kan? Nyumuman de pegawai Wali Nagari serupa itu jo Wali Nagari besok kontoroyong awak nama nyuruh itu datang dulu. Ya kan?
Jangan orang diperintah awak nak datang. Nabi itu betul Pak. Apa yang dia perintahkan, dia melaksanakan utama sekali. Kata orang awak, mairi parang jo barani, mairi kerajo jo usau. Kutiko apa mencari kereta hitam dan pakai batu bara dulu, nan dimuko dari sihnya atau lokomotifnya. Lokomotif dari situ berjalanlah dia lokomotif. Lokomotif negari siya, wali negari. Lokomotif jorong, wali jorong. Lokomotif rumah, kepala rumah tangga. Jadi apa kalau melarang anak merokok, apa berhenti dulu? Kecil awak kan nak ang jam merokok, nak ang sekolah berbulu hidung. Ya kan? Sajam sudah tu. Peyang kelapa lah balian ayah rokok je. Ikut tak bawa perintah. Ya kan? Nah, jadi kalau ingin anak berhenti merokok, awak jangan merokok. Awak kadang-kadang perintah awak tu berlawan je nafsu awak. Aku ada je lain cerita dia mau jawab dengan sontak. Kau kami buya lego golongan buya kau mengaji di surau, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu ayat ke Pak? Tidak dinamakan beriman seorang kamu sehingga kamu mengasihi saudaramu seperti mengasihi dirimu sendiri. Anang ketujuh di kamu tu nyo minta di saudaramu agiat. Itu tu bukan sui ayat tu. Jadi buya ko barapi-rapi mempidatuan itu di surau. Anaknya nang gadang satu menyimak je. Nyolah masuk di pesantren baik itu saja. Baik itu ayahnya sudah mengajinya pulang. Tiba orang minta sedekah. Ayahnya ko memelihara ayam biriang. Kukunya belenggek tiga. Ayam ko rancak. Susunya panjang, ranggahnya tinggi, kukunya belenggek. Orang tak sedekah. Pak, ayam tu saya mau sedekah enggak Pak? Alhamdulillah je orang tak sedekah. Yo terima ayam ko. Pai dah. Makasih ya nak. Ya. Sajam sudah tu buya ko pulang. Nyo 7 sekali sangka ayam tu. Ayam tak ada lah. Tak ada ayam lain. Ma ayam nak keciknya kanaknya. Tapi kaji ayah di surau tadi, anak sayang awak agian kau orang je. Itulah bagian kau je. Itu kaji lah untuk awak tu nak kau untuk orang je. Kau untuk awak. Orang. Iya kan? Jadi mudah-mudahan kami ustaz-ustaz kini kok sia saja orang Lemanang jadi ustaz, orang Mungka, orang Mahe, orang Andiang, Sungai Naniang, Kota Tongah, Gunung Omeh, Kota Tinggi. Mudah-mudahan terjauh dari itu. Jadilah kita pelaksana utama apa yang kita perintahkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah kajian kita malam kini dalam membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nan tinggal tabau dia mau cerita ko Pak. Sabo ambo ndak sarjana Pak, ndak do kuliah ke Mesir, ndak do kuliah ke Madinah, ndak do kuliah ke Maroko, ndak do kuliah ke Libya. Jadi ambo ko tamek pesantren 7 tahun. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam. Sebenarnya sulit ambo ke bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Jadi dengan ilmu ambo yang terbatas, kalau ada salah sejarah nan ambo baca tadi, kalim ulama nan datang malam kini, ambo mohon dimaafkan. Jadi maaf ambo tuan. Apa nan ambo tagahan lalu, atau ambo minta maaf lo. Ambo tarangan lah yo. Ba'a mangko ndak boleh lalu menengah kaji. Ambo tutui je ko kami rengkek padang. Dahulu sabalun ado reksona, jua orang mau bek ketiak usul. Kalau di kampung ambo taweh,
sadah 5 kapeh turisi ampe ya kan aku tiko orang nang pandai mau be menarangan ko orang nang ketiak busuk ko lalu orang sedang menarangan ube ko nya lalu tiba di rumah ko nyo tanyo dek bininyo au be ketiak udat tawe putih sadah 5 kapeh tarasi je nang kecik orang mau be turisi adanya nyo kecik tarasi bini nyo ko dek lurui nyo wali tarasi ube ketiak le tambayat aruma dia itu ko den tagala lo jan baiko salah menyampaikan kaji ko di rumah lah kalau salah ambo maafkan ambo ya Pak mudah-mudahan bertemu di surga nanti ambo doa jamaah datang ke masuk surga sana apa mato pencarian awak siko dimurahan ya Allah nagari awak ko aman ambo calik saja di atas tadi rancak kampung ketinggian di Pagabuki Bakuliliang di Salo Gunung Tingko tigo na cukui sajarangan buah karambi langgayuran buah paweh cina manyina buah lado cubintang timur mudah-mudahan bungo jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasa bagadui kilo timbangan arago tetako dengan maha kok tomat apa tanam limau manis apa tanam lado apa tanam kutiko manambi aragonya maha tapi nanti kalah hebatnya siko orang memelihara ayam yo abara talu ayam tu keluar sari le adonya mengecek ni kuanya padi kaparaluan sianya batalu kaparaluan awak indak bersyukur ke Allah dalam masa talu itu tidak ada ngecek talu ayam talu mato sapi je pada nama talu ayam nandapek namo tapi de ayam tak waa nyoba talu taruh yo mudah-mudahan kurang nama melihara ayam di payo kumbuh ko bertambah kayu anda amin kalaulah kayu bagi rezeki untuk musaji untuk rumah tahfiz untuk panti asuhan semoga negeri kita ini diberkahi dan diredai oleh Allah batang gadang lah hambo panjik dahan jorantiang lah hambo titih dek sinan talatak pangka tangkai salamu hambo dipersilakan memanjik batang kok tagoyang bungo sadang kambang talantak putih sadang laki talendo buah sadang masak dek capek kaki tangan ambo pertamu ke Pak Wali Negari dan jadi sasaran ambo sejak tadi ambo minta maaf ke beliau anak ambo generasi muda dipilih jadi Wali Negari mudah-mudahan sukses nak memimpin masyarakat kita di siko kemudian kita nanggaik-gaik kok talonsongnya sama kita bubui kok talampau sama kita pinte kok lupa sama kita itulah gunanya ninya orang sudah beralik pengulu nampak nembus siko kalau ndak bisa menyelesaikan kemenakan itu ini ngangak namun kan bukan ninya bukan ninya mama mudah-mudahan jadi ninya mama dan bijaksana sadoi mau pai le deh lai dege maaf mau ibu bapak billahi taufik wal hidayah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.